Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu kembali bersama saya Ai Ervaria, guru IPA SMPN 1 Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Masih di video tentang kemagnetan. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat benda memiliki sifat magnet, atau bisa dikatakan dengan cara membuat magnet. Yuk simak ceritanya. Loh, ini kan paku. Kok bisa ya menarik paku yang kecil ini? Padahal paku ini kan bukan magnet. Menurut asalnya, magnet terdiri dari magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah benda yang mempunyai sifat magnet sejak ditemukan. Sudah tersedia dari alam, seperti waktu pertama kali ditemukan oleh bangsa Yunani pada abad sebelum Masehi di kota Magnesia. Magnet buatan adalah jenis magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Umumnya, orang dapat membuat magnet dari bahan magnetik kuat seperti besi dan baja, serta campuran beberapa logam. Magnet buatan banyak digunakan dalam perangkat elektronika seperti relay, mikrofon, telepon, bel listrik, dan yang lainnya. Ada banyak bentuk magnet buatan, misalnya berbentuk silindris, misalnya pada kotak pensil, kotak hadiah, kunci pintu lemari kaca, dan lain-lain. Berbentuk batang hampir sama dengan bentuk silindris kegunaannya. Bentuk jarum misalnya pada kompas, bentuk U atau lada misalnya pada pengangkat benda magnetik, dan bentuk cincin misalnya pada speaker, ponsel, dan sebagainya. Berdasarkan sifat kemagnetannya, magnet terdiri dari magnet tetap atau permanen dan magnet sementara. Magnet tetap atau keras adalah benda yang sifat kemagnetannya bertahan lama sehingga tidak mudah hilang. Misalnya magnetnya terbuat dari bahan baja. Baja biasanya digunakan untuk membuat magnet tetap atau permanen. Contoh magnet tetap adalah yang pertama, magnet alkomak, yaitu campuran besi dengan aluminium. Yang kedua, magnet alniko, yaitu campuran besi dan nikel. Yang ketiga, magnet tikonal, yaitu campuran besi dengan kobalt. Magnet sementara atau lunak adalah magnet yang mudah dibuat namun bersifat sementara atau tidak bertahan lama. Contohnya adalah magnet yang terbuat dari bahan besi. Biasanya digunakan untuk membuat elektromagnetik seperti pada trafo, bel listrik, dan yang lainnya. Membuat magnet berarti menjadikan suatu benda atau bahan memiliki sifat magnet. Ada 3 cara membuat magnet. Yang pertama adalah dengan cara digosok, yang kedua dengan cara induksi, dan yang ketiga dengan cara elektromagnetik. Kita mulai dari cara yang pertama ya. Cara yang pertama adalah digosok. Alat yang dibutuhkan adalah paku kecil, paku besar, dan magnet. Saya akan membuat paku besi ini yang tidak memiliki sifat magnet menjadi memiliki sifat magnet. Buktinya, sebelum digosok, kita dekatkan paku besi ini dengan paku kecil. Tidak ada reaksi apa-apa. Ini menunjukkan bahwa paku besi ini tidak memiliki sifat magnet. Nah, sekarang kita buat paku besi ini menjadi magnet dengan cara digosok. Pertama, kita pegang besi seperti ini. Kemudian, kita gosokkan ujung magnet batang ke paku besi dengan arah seperti ini. Ingat ya, menggosoknya dengan satu arah. Terus, sampai paku besi ini menjadi magnet.
Nah, sekarang paku besi yang sudah digosok ini kita dekatkan dengan paku kecil ini. Nah, sekarang paku kecil ini dapat tertarik oleh paku besi yang sudah menjadi magnet. Hal ini menunjukkan bahwa dengan cara digosok dapat membuat benda menjadi magnet. Karena ini dibuat dari besi, maka sifat kemagnetannya adalah sementara. Adik-adik, kalian masih ingatkan tentang teori magnet elementer? Paku besi ini memiliki magnet elementer yang tidak teratur, sedangkan magnet permanen ini memiliki magnet elementer yang teratur. Nah, ketika paku besi ini digosok oleh magnet, maka magnet elementer pada paku besi ini akan teratur ke satu arah dan mengikuti gerakan kutub yang pertama kali dikenai oleh magnet. Ujung-ujung paku besi yang digosok akan terbentuk kutub-kutub magnet. Kutub yang terbentuk tergantung pada kutub magnet yang menggosok. Di sini tadi yang menggosok adalah kutub selatan dengan gerakan arah berlawanan jarum jam atau ke kiri. Maka ujung A akan menjadi kutub selatan dan B adalah kutub utara. Jadi kesimpulannya bahwa kutub ujung paku yang pertama kali digosok akan sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Cara yang kedua membuat magnet adalah dengan cara induksi, yaitu didekatkan dengan magnet. Alat-alatnya adalah paku besi, magnet batang, paku-paku kecil. Dalam percobaan ini, kita akan membuat paku besi ini menjadi magnet. Sebelumnya kita dekatkan dulu dengan paku-paku kecil ini. Tidak ada reaksi apa-apa, artinya paku besi ini tidak memiliki sifat magnet. Sekarang kita buat paku besinya menjadi benda yang memiliki sifat magnet. Caranya, pegang magnet seperti ini. Ambil paku besi oleh tangan yang lain, kemudian sejajarkan posisi magnet dengan paku besi. Diamkan beberapa saat. Sekarang kita dekatkan paku-paku kecil ini dengan paku besi yang sudah didekatkan dengan magnet. Nah, terlihat sekarang paku kecilnya menempel pada paku besi walaupun paku besi tidak bersentuhan dengan magnet. Bahkan ini paku yang kedua ikut tertarik oleh paku yang pertama. Ketika paku besi sebelum didekatkan dengan magnet, magnet elementer pada paku besi tidak teratur seperti ini. Ketika didekatkan, maka magnet elementer paku besi terpengaruhi dan mengikuti arah magnet elementer pada magnet tersebut, sehingga magnet elementernya teratur dan mengarah ke satu arah. Dihasilkan, kutub yang terdapat di ujung paku akan menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub magnet yang didekatkannya. Jika ini utara, maka A adalah selatan, dan B utara, dan C adalah selatan, dan D adalah utara. Cara yang ketiga adalah dengan cara elektromagnetik, yaitu dialiri arus listrik yang searah atau DC. Alatnya adalah paku besi, kawat, batu baterai, dan paku kecil. Langkah pertama adalah lilitkan kawat pada paku seperti ini.
Yang kedua, sambungkan kedua ujung kawat tembaga ini ke batu baterai sampai terbentuk rangkaian tertutup. Diamkan sejenak. Ini akan terasa panas karena ada arus listrik yang mengalir. Kemudian dekatkan paku besi yang sudah dialiri arus listrik ini ke paku kecil. Kita dapat melihat bahwa paku kecil tertarik oleh paku besi. Hal ini menunjukkan bahwa paku besi sekarang sudah menjadi magnet dengan cara dialiri listrik. Untuk menentukan kutub pada elektromagnetik adalah dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Dalam percobaan kita tadi, kalau digambarkan seperti ini. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, tentukan arah arus terlebih dahulu. Dan arahnya dari kutub positif ke kutub negatif batu baterai. Ibu jari menunjukkan arah medan magnet dan 4 jari yang lainnya menunjukkan arah arus listrik. Dengan mengikuti arah arus listrik pada gambar percobaan tadi, kita gunakan kaidah tangan kanan. Sehingga didapatkan kutub utara sebelah sini dan kutub selatan adalah sebelah sini. Dari ketiga cara membuat magnet tadi, baik itu secara digosok, induksi, ataupun elektromagnetik, kecepatan hilangnya sifat kemagnetannya tergantung pada bahan yang digunakan. Apakah itu bahan ferromagnetik atau bahan paramagnetik. Selain bergantung pada bahan yang digunakan, sifat kemagnetan akan mudah hilang atau berkurang apabila magnet tersebut dipanaskan, dipukul-pukul, atau dialiri listrik arus bolak-balik atau AC. Nah, itulah penjelasan tentang bagaimana cara membuat magnet, baik itu dengan cara digosok, induksi, ataupun dengan cara elektromagnetik. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.